Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, para sahabat podcast Kampus Islami dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami ya, berdua dalam program podcast Kampus Islami LPPIK Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ unggul, Masya Allah. Buya, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Buya, kita jumpa lagi pada episode kali ini. Kita akan berbincang tentang dakwah pencerahan untuk keluarga Indonesia yang berkemajuan. Buya, monggo silahkan diperkenalkan Buya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakhrul Razi bersama Pak Adi Mansah. Ya, Masya Allah. Akan membicarakan tentang dakwah pencerahan untuk keluarga Indonesia berkemajuan. Ya, Masya Allah. Ya, ini pemirsa, pada kali ini kita akan berbicara bagaimana dakwah pencerahan untuk keluarga Indonesia berkemajuan. Nah, Buya, bisa dijelaskan Buya, dalam konsep keluarga ideal gitu ya, dalam untuk keluarga Indonesia yang berkemajuan ini, konsepnya bagaimana keluarga ideal atau ya? Ya, baik, terima kasih. Ini masalah keluarga ideal. Ini kan keluarga idealnya nanti menjadi objek ya, menjadi menjadi harapan daripada dakwah. Kan jadi dakwah kan judulnya tadi dakwah pencerahan. Jadi dakwah pencerahan itu nanti ujungnya kita akan terwujudnya nanti keluarga ideal ya. Keluarga ideal itu nanti akan membawa dampak kepada Indonesia berkemajuan. Jadi dakwah pencerahan itu ya, dakwah pencerahan adalah dakwah yang mencerahkan ya, mencerahkan iman, mencerahkan amal, dan juga mencerahkan ilmu. Nah, jadi kenapa pakai dakwah pencerahan? Karena memang dakwah Muhammadiyah itu dia berorientasi kepada kemajuan. Jadi kemajuan itu ditandai oleh adanya modernisasi. Sesuatu gerakan modernisasi itu ada dua indikatornya. Ada situ unsur efektivitasnya dan ada situ unsur efisiensinya. Jadi sesuatu yang lebih efektif, lebih efisien, maka itu dapat dikatakan kemajuan. Jadi dakwah Muhammadiyah yang lebih efektif dan lebih efisien itu dikatakan dakwah berkemajuan. Nah, sehingga mempercepat terwujudnya dakwah itu pembentukan keluarga ideal. Inilah yang yang menjadi ikon dari Muhammadiyah itu, bentuk dakwah Muhammadiyah itu pencerahan ya, pencerahan. Jadi ada situ pemurnian dari segi akidah dan ibadah, dan kemudian untuk kemajuan ya, modernisasi dalam bentuk muamalah. Nah, Buya, baik, berikutnya ini mengenai konsep atau strategi dakwah nih. Strategi yang perlu kita gunakan ya dalam dakwah pencerahan ini, terutama dalam keluarga ini, seperti apa menurut Buya? Strategi dakwahnya. Jadi strategi dakwah Muhammadiyah ini yang kita pelajari daripada tokoh-tokoh kita ya, tokoh-tokoh kita termasuk ketum ya Bapak Haidar Nasir, termasuk juga nih Pak Abdul Muti sekjen kita, sekjen PP Muhammadiyah, sekarang dia jadi Pak Menteri ya. Selamat mengemban amanah umat ya. Ini tokoh-tokoh kita ini sering menyampaikan apa kira strategi dakwah pencerahan Muhammadiyah itu. Nah, di sini ada paling tidak ada 3 strateginya ya, yaitu membebaskan mustadafin, yang kedua memberdayakan sosial ekonomi, yang ketiga tuh memajukan peradaban. Itu ada 3 strateginya itu. Jadi memberdayakan mustadafin itu, jadi dakwah Muhammadiyah itu harus berpengaruh kepada masalah kesejahteraan ya. Jadi mustadafin yang dahulunya di pelopor yang Madahlan, itu ketika dakwah teologi al-Ma'unnya itu langsung pergi ke masyarakat untuk membantu masyarakatnya supaya bebas daripada mustadafin. Yang kedua memberdayakan sosial ekonomi. Jadi hubungan sosial masyarakat itu diberdayakan sehingga dia lebih
membawa kepada kesejahteraan dan bentuk ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu memajukan peradaban. Ya. Peradaban itu kan ditandai dengan puncak ilmu, ya. Puncak ilmu, dan kemudian ilmu itu menjadi budaya masyarakat. Kemudian dia menghasilkan cipta, karsa, ya, dan daya cipta, dan sehingga terbentuklah satu peri kehidupan yang lebih modern, lebih maju, sehingga peradaban terbentuk. Nah, ini strategi dakwah pencerahan Muhammadiyah itu, ya. Jadi membebaskan mustadafin, memberdayakan sosial ekonomi, dan memajukan peradaban umat. Masya Allah, jadi komplit ya Buya ya. Iya. Dari pemberdayaan, membebaskan mustadafin, pemberdayaan sosial ekonomi, memajukan peradaban. Berarti disertai dengan ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan juga Buya ya. Iya. Nah, berikutnya ini landasannya Buya, dakwah. Ini kan dakwah mencerahkan ini tentu memiliki landasan atau mungkin inspirasinya ada Al-Qur'annya Buya mungkin. Iya. Ya, jadi landasan dakwah Muhammadiyah itu, ya, landasannya itu atau dasar pijakan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran itu dia sebagai sumber, ya, sumber ajaran Islam yang nanti harus disampaikan kepada umat. Nah, sehingga dakwah Islam itu Allah perintahkan, ya, dikatakan itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah kamu ada satu gerakan sosial, suatu organisasi yang mengajak kepada yang ma'ruf dan kebaikan, kemudian mencegah kepada kemungkaran. Nah, ujungnya ya wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Ya. Beruntung dunia dan beruntung akhirat. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Nah, Bu ya, tentunya pondasi dalam gerakan dakwah berkemajuannya ada Bu ya, pondasinya. Jadi berasal dari keluarga pribadi ya, keluarga kemudian melahirkan masyarakat dan bahkan bangsa. Pondasi dalam berbangsa dan negara ini. Kan adalah keluarga. Jadi, itu betul. Nah, kan kita tadi apa tuh keluarga, pemberdayaan gerakan keluarga, gerakan keluarga berkemajuan, ya, pencerahan, ya, dakwah pencerahan keluarga berkemajuan. Jadi bangsa dan negara ini kan pondasinya itu adalah keluarga. Jadi keluarga. Jadi kalau kita mendakwahi keluarga, berarti kita sedang menyusun strategi kebangkitan bangsa yang luar biasa. Nah, jadi sebagaimana dulu Mukti Ali, ya, Menteri Agama pernah mengatakan, katanya kalau kita mau membangun negara yang kuat, maka bangunlah keluarga yang kuat. Nah, kalau kita mau membangun keluarga yang makmur, ya, maka bangunlah, kalau kita negara yang makmur, maka bangunlah keluarga yang makmur. Dan yang ketiga, yang terakhir itu, kalau kita ingin bangun negara sejahtera, ya, maka bangunlah keluarga yang sejahtera. Jadi kenapa? Karena keluarga itu adalah pondasi, ya, pondasi daripada suatu bangsa. Dan bahkan keluarga itu dikatakan sebagai miniatur, miniatur dari bangsa dan negara. Jadi makanya dakwah kita ini harus dimulai pada keluarga, ya, ada diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi bisa dikatakan keluarga itu adalah awal mulanya terbentuknya sebuah negara juga ya. Kalau keluarganya makmur, sejahtera, berpendidikan, memiliki wawasan, juga masyarakat dan bangsa juga akan menjadi sejahtera, ya, makmur. Dan karena memang ya struktur keluarga itu kan sama dengan struktur negara. Ini menarik. Kan ada kepala keluarga, kan ada kepala negara. Ada anggota keluarga, ya. Ada ibu negara. Ada ibu negara, ya. Ada situ ibu negara, ada ibu rumah tangga. Dan ada anak-anaknya sebagai rakyat, yang anggotanya. Dan nanti ada aturan. Di keluarga itu ada aturan main. Betul. Ya, ada kebiasaan keluarga, tradisi keluarga. Di negara juga ada satu aturan. Mungkin di negara dia perlu menjadi resmi karena dia satu negara besar. Mungkin ada undang-undang di situ. Undang-undang. Kalau di keluarga itu ada tradisi, kebiasaan, itu undang-undang juga. Mungkin dikatakan adat, ya, kebiasaan. Jadi itu maka dikatakan keluarga itu miniatur daripada satu negara. Inilah yang akan kita bentuk, ya, sehingga dia akan menjadi satu keluarga ideal,
Keluarga ideal. Keluarga ideal itu ada 4 ya kriterianya itu ya. Nah, ada 4 kriterianya, yaitu adanya saling menyayang di antara keluarga ya, mawaddah warahmah. Nah, ya, keluarga juga begitu, negara juga begitu ya. Adanya mawaddah warahmah. Yang kedua, adanya tanggung jawab. Nah, kepala keluarga tanggung jawabnya apa? Ibu rumah tangga tanggung jawabnya apa? Anak tanggung jawab apa? Bernegara juga begitu. Betul, nah, betul. ya. Nah, yang ketiga adanya suasana damai dan tentram. Nah, Damai, jadi tentram. harus ada keamanan tercipta. Maka keamanan itu ya bagian kebutuhan manusia itu ya. Ada makannya, ada pakaiannya, ada rumahnya, ada apanya itu tentang masalah kesehatannya, pendidikannya dan keamanan gitu. Jadi mesti suasana itu harus ada tercipta damai. Inilah negara. Kalau di rumah tangga sudah ada bapak situ. Kalau anaknya berantem, bapaknya harus mendamaikan ya, jadi contoh yang baik. Di negara juga begitu ya. Nah, yang keempat ya, keluarga ini juga perkawinan itu yang sah, yang tercatat. Nah, ini supaya tertib administrasi ya. Pernikahan di negara Indonesia ini harus tercatat di kantor urusan agama yang muslim ya. Nah, kita yang muslim tercatat di situ. Jadi dia menikah tentu sesama muslim ya, sesama muslim, kemudian yang sekufu dan kemudian tercatat sebagai hukum keluarga itu ya, tercatat di KUA. Tercatat secara resmi ya. Secara resmi. Jadi itu dapat akan mengurangi resiko terjadinya kecurangan atau kejahatan di rumah tangga. Atau KDRT tadi. KDRT. Ya. Baik Bu ya, Masya Allah ini luar biasa ya, sudah sangat jelas ya dakwah pencerahan untuk keluarga Indonesia berkemajuan ini. Jadi Indonesia ini ya, atau sebuah negara atau bangsa memang harus didasari dengan keluarga yang kuat tadi ya. Saling menghargai, menghormati, saling menyayangi, damai, tentram, dan tentunya kita berharap juga dari keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tadi itu melahirkan juga pemimpin-pemimpin bangsa atau sebuah negara Bu ya. Terakhir Bu ya, ini perannya nih dalam misalnya kita di Sivitas Akademika ini sebuah keluarga juga nih, kira-kira bagaimana nih keluarga UMJ? Iya, keluarga besar UMJ ini bagaimana ini kira-kira peran kita nih sebagai keluarga besar UMJ? Iya, karena dakwah Muhammadiyah itu ya, dia adalah dakwahnya itu kepada diri, keluarga dan masyarakat ya. Termasuk juga di UMJ. Di UMJ juga ada satu kesatuan juga, ada kepala UMJ ya, ada pimpinannya ya. Ini ada tendiknya, ada dosennya, ada mahasiswanya. Yang diharapkan semuanya itu menjadi satu keluarga ya. Di situ satu keluarga ada satu cita-cita bersama ya. Cita-cita bersama apa itu? Menjadikan UMJ ini sebagai sarana dakwah ya, sebagai amal usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuan dakwah Muhammadiyah. Tujuan dakwah Muhammadiyah itu ialah memperkuat iman kepada Allah, kemudian meningkatkan ketaatan dalam ibadah, kemudian membaguskan akhlak yang mulia, dan kemudian memajukan kehidupan bermuamalah. Masya Allah. Sehingga UMJ ini bagian daripada sistem dakwah. Dia sarana dakwah dan juga sebagai pelaku dakwah. Pimpinan UMJ itu sebagai pelaku dakwah. Dan Sivitas Akademika itu semuanya sebagai objek dakwahnya. Mari kita bersinergi ya, karena sinergi dakwah itu bagian daripada ciri-ciri dakwah pada Muhammadiyah. Masya Allah, luar biasa nih Bu ya, bincang-bincang kita pada podcast kali ini ya, sudah sangat jelas dan teranglah bagi kita bagaimana peran ya keluarga besar, terutama Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta ini dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk juga agama nih. Jangan sampai lupa, karena Muhammadiyah kita kenal dengan dakwah Islamnya ya, dan juga visi misinya juga di UMJ juga terkemuka modern dan Islaminya harus kita nampakkan dan kita tonjolkan ya, dengan akhlaknya, dengan budi pekertinya, dan dengan sistem yang kita gunakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Terima kasih Bu ya. Mungkin untuk segmen kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pemirsa, sahabat podcast Kampus Islami, sampai di sini saja diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih, dan kita tutup dengan nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.